Halo, selamat datang di video ini. Sebelum masuk ke materinya, mungkin kita bakal perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya bagi yang belum kenal aku, kenalin aku Aditya. Aku seorang desainer grafis dan ilustrator digital. Sekarang juga kebetulan aktif menjadi mentor di salah satu lembaga pelatihan kerja yang ada di Pangkal Pinang. Dan beberapa tahun terakhir aku juga sempat beberapa kali ngikut kompetisi di bidang desain dan beberapa kali juga sempat menang pada kompetisi tersebut. Seperti aku pernah di 2022 tuh juara 2 desain logo pas Jakarta Expo dan di 2023 tuh ada lomba desain dari Pak Prabowo. Nah, di 2024 aku juga menang juara 1 desain poster di Pangkal Pinang Festival 2024. Kalau kamu baru banget download Procreate dan masih bingung harus mulai dari mana, santai kok, kamu nggak sendiri. Di video ini kita bakal pelan-pelan belajar bareng dari dasar banget, mulai dari tampilan awal, sampai gimana cara ngatur karya kita biar rapi dan enak buat dilihat. Jadi begitu kita buka Procreate, hal pertama yang muncul di layar itu galeri. Nah, galeri ini ibaratnya kayak ruang kerja utama kita di Procreate. Di sini semua gambar, sketsa, ilustrasi, atau apapun yang kita buat tuh bakal kesimpan. Jadi jangan heran kalau misalkan lama-lama nih tempat tuh bakal penuh banget. Jadi setiap gambar yang dibuat di Procreate tuh bakal muncul di halaman galeri ini. Tuh dalam bentuk thumbnail kecil. Bagi gue ya seru sih. Di sini tuh kita bisa buka, edit, geser-geser, atur-atur, bahkan kita bisa bagi-bagi karya dengan mudah. Misalnya nih, kalau gua ketuk salah satu gambarnya, nih, misalkan gua ketuk Blue Monaco, dia langsung kebuka dan kita bisa langsung edit. Dan kalau misalkan udah selesai, misalkan kita mau balik ke tampilan awal, ya kita tinggal tap tombol yang ada di pojok kiri atas, tombol galeri dan ya kita balik lagi ke tampilan awal galerinya. Oke, sekarang coba bayangin kalau kamu udah bikin 10, 20, bahkan 50 gambar. Pasti galeri itu bakal kelihatan penuh banget. Nah, supaya rapi, kamu bisa pakai fitur stack. Stack itu kayak folder buat ngumpulin gambar-gambar dijadiin satu kelompok. Contohnya stack buat komik, stack buat sketsa harian, stack buat ide-ide yang belum selesai, atau yang lainnya deh. Nah, cara bikin stack itu gimana? Caranya itu kita tinggal tab gambar yang pengen kita jadiin satu folder, terus kita seret ke gambar yang lain, terus kita lepas. Oke, udah jadi satu stack. Dan untuk keluarnya kita bisa klik di pojok kiri atas. Nah, untuk ngeluarin gambar dari stack atau foldernya, kita tinggal klik stacknya. Kita klik, lalu kita klik gambarnya, kita seret ke pojok kiri atas, kita tap, terus kita lepasin. Oke, udah. Oke, sekarang kita lanjut ke hal yang kadang sering banget dilupain tapi penting, yaitu ngeganti nama file. Secara default, setiap gambar yang baru kita buat itu di Procreate itu akan dinamai Untilted Artwork atau nggak ada judulnya. Nah, kalau cuma punya satu, dua gambar, ya sih no problem ya. Tapi coba bayangin, kalau kalian udah punya belasan atau puluhan gambar dengan nama yang sama, pasti bingung sendiri kan buat nyarinya. Nah, jadi kita bisa ganti nama filenya itu dengan cara ya kita tap aja yang di bawah gambarnya itu kan ada namanya. Kita tap, nah kita bisa ganti namanya. Misalkan mau ganti Fajar Bau deh. Nah, Fajar Bau. Oke. Oke. Nah, kalau udah ya selesai. Kadang kita tuh butuh salinan dari suatu gambar, entah buat nge-backup, coba gaya warna yang beda, atau buat eksperimen tanpa ngeganggu file aslinya kan. Nah, di Procreate tuh bisa ngeduplikat gambar. Cara ngeduplikatnya kita tinggal masuk ke bagian galeri. Nah, terus kita klik gambarnya, bukan diklik sih, tapi di swipe ke kiri gitu, kayak gini. Nah, itu ada opsi duplikat ya, tinggal kita tekan dan selesai. Kita udah menduplikat sebuah gambar. Nah, sekarang kita bakal bahas cara nge-share gambar di Procreate. Jadi bayangin, kamu udah bikin gambar yang keren nih, terus pengen kamu simpen, pengen kamu kirim ke temen, atau bahkan pengen kamu langsung upload ke Instagram. Itu gimana caranya? Caranya itu pertama tinggal kamu pilih gambar yang pengen kamu share.
Setelah kamu pilih, kamu usap gambarnya ke kiri, nanti dia bakal muncul opsi share atau bagikan. Kita klik, nanti dia bakal langsung muncul format gambarnya. Kita bisa pilih entah itu JPEG, PNG, PDF, ataupun PSD, atau Photoshop dokumen kalau misalkan kita mau membuka gambarnya di Photoshop ke depannya. Nah, buat langsung kita upload atau share gambarnya ke aplikasi lain, kita pilih dulu format gambarnya. Misalkan di sini gue pilih formatnya PNG, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa langsung upload ke Instagram, TikTok, YouTube, ataupun lain sebagainya. Bisa juga kita simpan gambarnya di galeri iPad kita, file, atau bahkan kita bisa kirim ke iTunes, iDrop, ya terserah kita. Oh iya, buat yang pakai iPad lama, kadang opsi save to file belum tersedia ya. Itu cuma ada di versi iPad OS yang lebih baru. Nah, terus misalkan kalau kita mau ekspor banyak gambar itu gimana? Itu mudah juga teman-teman. Kita tap yang di pojok kanan atas, yang opsi pilih. Nah, di sini kita pilih gambar yang mau kita kirim. Misalkan gue pilih 3 gambar ini deh. Nah, terus kita langsung balik lagi ke pojok kanan atas. Di sini ada opsi bagikan dan kita pilih formatnya. Misalkan di sini gua pilih format JPEG. Oke, kita tunggu dan selesai kita bisa langsung share atau simpen lewat di sini. Oh ya, ini fitur kepake banget kalau misalkan memori iPad kita itu udah mulai nyesek atau udah mulai penuh. Terus kalau mau kita pindahin karya-karya lama ke hard drive atau cloud, kita nggak perlu ribet, tinggal beberapa klik aja. Kalau udah beres, klik tombol X dan kita keluar dari menu share-nya.